akan berfokus pada seorang agen rahasia yang bernama Steve. Ini parasnya yang tengah melakukan serangkaian ujian untuk memasuki kantornya sendiri. Di halaman dia menitipkan sebuah makanan yang bernama makaron untuk si profesor berikan kepada pemimpin mereka yang biasa disebut dengan sang ibu. Di tempat lain, sang ibu melaporkan sesuatu kepada Perdana Menteri terkait kerusakan sebuah perisai cuaca yang tentunya akan berdampak buruk bagi seluruh umat manusia. Yes, it's bad. Dia adalah Emma Peel, seorang dokter terkemuka yang mendapatkan sebuah undangan privat dari Steve untuk menghadiri pertemuan dengan sang ibu. Namun sesampainya di tempat pertemuan, seorang penjaga mencegah kehadiran Peel karena pada kenyataannya pertemuan tersebut hanya dikhususkan untuk kaum pria dan tidak pernah menghadirkan seorang perempuan meski seseorang penting sekalipun. Melihat Dr. Peel yang ternyata seorang perempuan, Steve langsung membawanya kepada sang ibu dan mengatakan bahwa undangan tersebut bukan darinya melainkan undangan langsung dari sang ibu. Mother? Sesampainya di suatu tempat bernama Minstery, Dr. Peel langsung dihadapkan langsung sang ibu dan disuguhkan dengan sebuah video terkait seseorang yang telah menyabotase laboratorium tempat Dr. Peel bekerja, dan ternyata orang tersebut sangat mirip sekali dengan Dr. Peel sehingga sang ibu langsung menetapkan bahwa Dr. Peel merupakan tersangka utama mereka. Sedikit penjelasan bahwasannya Dr. Peel merupakan seorang dokter yang bekerja di sebuah laboratorium pemerintah yang membuat sebuah payung cuaca, di mana payung tersebut bisa mengendalikan cuaca sesuai dengan kehendak atau kebutuhan pengendalinya. Namun beberapa waktu lalu perisai cuaca telah rusak karena ada seseorang yang telah menyabotase hasil laboratorium tempat Peel bekerja, sedangkan sang ibu sendiri merupakan bagian dari pemerintah yang menjadi pemimpin atau orang yang bertanggung jawab atas proyek payung cuaca tersebut. Dan dengan kata lain, Dr. Peel merupakan anak buah dari sang ibu itu sendiri. You're our chief suspect. Melihat video tersebut, Dr. Peel pun berdalih bahwasannya dia tidak mungkin menyabotase tempat kerjanya sendiri. Yang mendengar hal tersebut, sang ibu pun menyuruh Dr. Peel untuk membuat tim dengan tujuan agar Dr. Peel bisa membuktikan ucapannya dan segera menangkap dalang di balik penyerangan tersebut. Setelah kepergian mereka berdua, datanglah sesosok wanita buta yang bisa dipanggil sang ayah, dan sang ayah merupakan atasan dari sang ibu yang tentunya mempunyai kekuasaan dan wewenang yang lebih besar dari sang ibu. Either she'll lead us to the real enemy, or they'll find her. Untuk langkah pertama, Steve dan Dr. Peel langsung pergi menemui Sir Agus dengan rencana agar Dr. Peel bisa memikat Agus dan mendapatkan sedikit informasi darinya. Sedangkan Steve akan mengintai di luar sambil menunggu Dr. Peel selesai dengan urusannya. Ketika Dr. Peel tengah berduaan dengan Agus, terlihat Steve tengah berjalan-jalan di halaman belakang rumah Agus sambil menikmati cuaca yang sangat cerah. Namun, beberapa saat kemudian datanglah angin ribut yang disusul dengan hujan salju. Saat itu juga, tidak berselang lama, Steve kembali mendapat masalah dengan kedatangan seorang wanita yang sangat mirip dengan Dr. Peel yang langsung menembak di jantungnya. Beberapa saat kemudian, Steve terbangun di rumah Peel dengan rasa linglung. Hal tersebut karena dia telah ditembak oleh Peel dan diselamatkan lagi olehnya. Steve bercerita kepada Peel tentang penembakan yang dialami beberapa waktu yang lalu, yang langsung dibantah oleh Dr. Peel karena dia tidak merasa melakukan hal tersebut. Tak ingin terlalu pusing memikirkan kejadian yang tidak pernah dia lakukan, Dr. Peel lantas memberikan hasil yang telah dia dapatkan setelah berbicara dengan Agus. Dia pun menjelaskan bahwasanya Agus merupakan seorang pemilik dari sebuah organisasi yang bertempat di Wonderland. Tanpa berpikir panjang, mereka pun segera pergi ke tempat tersebut untuk mencari kebenaran dari Agus. Benar saja, Agus merupakan seorang pemimpin dari sindikat penjahat yang bernama Borley, dan dia tidak segan-segan membunuh setiap anggota Borley yang membangkang terhadapnya. Yes. Sedikit penjelasan bahwasannya Borley merupakan sebuah sindikat penjahat yang telah merusak perisai cuaca milik pemerintah, sehingga mereka bisa mengendalikan cuaca dengan alat yang mereka miliki dan menjualnya kembali pada pemerintah. Of course.
Sementara itu, Steve dan Dr. Pil telah melihat beberapa produk cuaca pergi menuju pertemuan Burley yang disuguhkan dengan 2 orang mayat. Di sana mereka juga melihat beberapa anggota Burley yang baru saja bubar dari pertemuan, yang kemudian langsung disusul oleh mereka berdua, sehingga harus berpisah karena ada beberapa anggota Burley yang pergi dengan menggunakan arah yang berlawanan. Ketika di parkiran, Steve menyergap beberapa anggota Burley yang membuat mereka semua babak belur. Namun sayangnya salah satu dari mereka berhasil kabur dengan menggunakan sebuah mobil. Sementara itu, Dr. Pil berhadapan dengan seseorang yang sangat mirip sekali dengannya. Namun, orang tersebut juga berhasil kabur ketika Steve datang membantu Dr. Pil. Melihat kejadian tersebut, Steve hanya bisa terdiam 1000 kata setelah melihat 2 orang yang sama tepat di depan mata kepalanya sendiri. That makes 2 of them. Setelah kejadian itu, Steve pun langsung memberitahu sang ibu tentang fakta yang dia lihat di lapangan, bahwasanya dia telah melihat 2 Dr. Pil yang sedang berkelahi, hingga bisa dipastikan bahwasanya Dr. Pil yang bersama mereka bukanlah tersangka dalam kasus tersebut. Or both Mrs. Peels, with my own eyes. Di tempat lain terlihat Agus yang tengah menguji sistem cuaca miliknya dengan mengirimkan sebuah badai petir dengan menggunakan gelombang radio yang dalam beberapa hari kemudian, Agus bertemu dengan sang ayah yang ternyata merupakan komplotannya. Sang ayah memperingatkan Agus agar tidak terlalu dekat dengan Dr. Pil karena hal tersebut akan membahayakan rencana mereka berdua. Ketika Steve dan Dr. Pil hendak pergi menemui Agus, dia diikuti oleh beberapa lebah elektrik yang dikirim untuk membunuh mereka berdua dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Pada akhirnya mereka berdua berhasil lolos dari kejaran para lebah dan membuat mobil orang yang mengirim lebah tersebut terguling di lapangan. Di tengah pelariannya mereka berdua diberhentikan oleh seorang nenek yang ternyata merupakan utusan dari sang ibu, dan mereka langsung dibawa ke suatu tempat dengan melewati sebuah labirin. Di labirin itu mereka diwajibkan berjalan terpisah dan akan bertemu di tengah-tengah labirin tersebut. I was worried. Ketika mereka berdua terpisah, seketika Dr. Pil tiba-tiba masuk ke lubang jebakan, sedangkan Steve bertemu dengan Agus dan berhasil dibuat pingsan oleh kembaran Dr. Pil. Ketika tersadar, Dr. Pil sudah terbelenggu dan disuntikan sebuah jarum yang bisa membuatnya kehilangan ingatan. Agus pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencabuli Dr. Pil, namun aksinya gagal karena sebuah bunyi bel yang sangat mengganggunya. Sementara itu, Steve berhasil disadarkan oleh si nenek yang langsung membawanya ke tempat Agus, dan ternyata dia jugalah orang yang telah membunyikan bel sehingga Agus gagal mencabuli Dr. Pil. Saat ditinggal sendirian, tiba-tiba Dr. Pil sadar dan langsung melarikan diri dari ruangan Agus. Namun karena rumahnya terlalu besar, dia pun kodeng lantas terus berputar-putar di dalam sebuah ruangan tanpa batas. Di tengah keputusasaan tersebut, Dr. Pil mendengar sebuah ketukan dari luar yang ternyata berasal dari Stitch. Mendengar hal tersebut, dia pun mendekati salah satu kaca dan menabrakkan diri pada kaca tersebut sampai pecah, dan akhirnya Dr. Pil pun terbebas dari kurungan Agus. Singkat cerita, Dr. Pil sudah berada di ruangan sendiri dan menceritakan tentang apa yang dialami ketika berada di rumah Agus. Mendengar kejadian tersebut, Steve pun menenangkan Dr. Pil sehingga benih-benih cinta di antara mereka berdua mulai tumbuh, sehingga mereka berdua pun memutuskan untuk melakukannya di sana. Namun sayang niat mereka tidak terwujud karena sang ayah dan anak buahnya menggerebek mereka berdua dan langsung membawa Dr. Pil untuk diinterogasi. Father, take the control.
She always wanted mother of the case. Melihat hal itu, Stith hanya bisa terdiam dengan 1000 pertanyaan di benaknya, sehingga dia memutuskan untuk pergi menemui seseorang yang dapat diandalkan untuk membantunya. Dia menemui seorang kolonel yang bisa kita sebut sebagai Invisible Man karena dia merupakan orang yang tak terlihat. To the pipe. That usually helps. Di tempat itu, akhirnya mendapatkan jawaban terkait pertanyaannya yang ternyata sang ayah merupakan kolega dari Agus yang tengah merencanakan suatu kejahatan dengan mengendalikan cuaca. It must be where he's controlling the weather. Di tempat lain, sang ibu melihat sebuah siaran langsung memperlihatkan seorang Agus bersama para perdana menteri dan presiden dari berbagai negara tengah berkumpul untuk membahas sebuah cuaca. Ternyata Agus sengaja mengumpulkan mereka semua untuk menjual paksa alat buatannya tersebut. Dan jika tidak, maka negara yang tengah mereka pimpin akan dibekukan dengan mesin cuaca miliknya. You will buy your weather from me. Beberapa saat kemudian, sang ibu didatangi oleh si nenek yang menyatakan bahwa sang ayah adalah kolega dari Agus, meminta dana sebesar 10 besar dari APBN jika ingin negara mereka memiliki cuaca yang normal. Father. Mendengar hal tersebut, sang ibu pun pergi menemui sang ayah untuk membunuhnya. Namun karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan, akhirnya sang ibu dapat dengan mudah dikalahkan oleh sang ayah. Dengan kekalahan sang ibu, dia pun langsung pergi dengan membawa Dr. Pil bersama kembarannya dengan menaiki sebuah balon udara. Ketika tengah mengudara, akhirnya Dr. Pil perlahan mulai sadar dari pingsannya dan pergi ke bagian mesin untuk melakukan bunuh diri. Menyadari ada yang salah dengan balon yang mereka tumpangi, sang ayah mengirim gambaran Dr. Pil untuk menangkap kembali Dr. Pil dan memperbaiki mesin yang telah dirusak olehnya. Dan pertarungan pun tak terhindarkan lagi. Karena balon udara yang mereka tumpangi makin oleng, Dr. Pil langsung memutuskan untuk menjatuhkan diri dari balon tersebut. Dan balon itu sendiri menabrak sesuatu hingga akhirnya meledak dan membunuh sang ayah beserta kembaran dari Dr. Pil itu sendiri. Dr. Pil sendiri berhasil ditemukan oleh Stith karena dia menaruh sebuah alat pelacak di sepatunya untuk berjaga-jaga. Setelah sedikit kesosonan, mereka langsung pergi menuju tempat Agus untuk menghancurkan pusat penelitian supaya cuaca bisa kembali normal seperti sedia kala. Sesampainya di tempat Agus, mereka berdua pun memilih berpencar dengan mengemban tugas masing-masing. Sebagai seorang ilmuwan, Dr. Pil bertugas untuk merusak pemancar sinyal cuaca, sedangkan Stith akan berhadapan dengan Agus dan membunuhnya. Ketika Dr. Pil pergi menuju radio, dia pun langsung dihadapkan oleh anak buah Agus. Namun dengan mudah dia dapat mengalahkan dan membunuhnya. Stith sendiri pergi menuju ruangan dari tempat tersebut dengan menuruni tangga. Sesampainya di bawah, ternyata Agus sudah menunggunya sehingga pertarungan pun terjadi. Di saat yang bersamaan, Agus mengirimkan tornado di kota London yang disusul dengan hujan badai dan militer, sehingga mereka berdua harus bertarung di bawah cuaca ekstrim tersebut. Meski sempat terbacok oleh Agus, namun pada akhirnya Stith berhasil membalikan keadaan dengan menusuk perut Agus, yang diakhiri dengan sebuah lilitan yang menyambar dan menghancurkan tubuhnya. Sementara itu, Dr. Pil akhirnya berhasil menghancurkan pemancar sinyal cuaca, membuat tornado buatan Agus langsung menghilang seketika. Dia langsung melompat ke dalam air untuk pergi menemui temannya, namun sayangnya bangunan yang tengah mereka diami pun mulai meledak sehingga mereka berdua langsung memasuki Palka untuk menghindari ledakan tersebut. Keesokan harinya, Palka yang mereka tumpangi terlihat mengambang di sungai hingga dapat dipastikan bahwa mereka selamat dari ledakan semalam. Tamat ending yang